Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurrota Aini Sidiko dengan NIM 224104040004. Di sini saya ingin menjelaskan tentang gambaran umum mengenai arkeologi yang terdiri dari pengertian arkeolog, tujuan arkeolog, konsep, teori, dan juga hakikat kerja arkeolog. Pengertian arkeologi. Pertama yaitu pengertian arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu kuno dan biasanya ada campur tangan manusia. Dan arkeologi bisa menyatu dengan ilmu antropologi. Pengertian mendasar mengenai arkeologi dapat dimengerti dari bentukan kata arkeolog, arkeo yang berarti kuno dan logos yang berarti ilmu. Sehingga dari pengertian mendasar dari arkeologi adalah ilmu yang mempelajari perihal kuno atau bisa juga disebut dengan ilmu kepurbakalaan. Secara khusus, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah atau sebelum dikenal tulisan, maupun pada masa sejarah setelah adanya bukti tertulis. Tujuan mempelajari. Ilmu arkeologi. Arkeologi adalah sesuatu yang dibuat, digunakan, dan ditinggalkan oleh manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam ilmu arkeologi dikenal sebagai artefak, yaitu benda buatan manusia yang dapat dipindahkan, atau fiatur, yaitu benda buatan manusia yang tidak dapat dipindahkan. Sedangkan ekofak, yaitu benda alam yang mempunyai kaitan dengan kehidupan manusia. Lebih lanjutnya, yaitu artefak diklasifikasi ke dalam 3 hal, yaitu teknofak, yaitu kelompok artefak yang memiliki konteks fungsional primer terhadap pola-pola penyesuaian manusia dengan lingkungan alam. Yang kedua yaitu sosiofak, yaitu kelompok artefak yang secara langsung berkaitan dengan sistem sosial yang berlaku pada masyarakat tertentu. Dan yang ketiga yaitu ideofak, yaitu kelompok artefak yang dibuat berbasis pada sistem ideologi dan agama suatu masyarakat. Tujuan mempelajari ilmu arkeologi yaitu 1. Memahami cara kerja arkeolog. Yang kedua yaitu mengetahui bentuk dan jenis data dari arkeolog. Dan yang ketiga yaitu tahu cara mencari data arkeologi. Secara sederhana, pelaksanaan penelitian arkeologi awali dengan pengumpulan data, kemudian pengolahan data, dan selanjutnya memberikan interpretasi atau melakukan eksplanasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik khusus, yaitu dapat dengan melakukan survei maupun teknik yang lebih mendalam, yaitu ekskavasi atau penggalian. Data yang dimaksud yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi tentang proses budaya, berkaitan dengan teknik perolehan data melalui penggalian Piggott 1959 mengemukakan bahwa seorang arkeolog tidak hanya menggali untuk memperoleh benda budaya, akan tetapi menggali makna yang terkandung di balik benda budaya tersebut. Kemudian dilakukan pengolahan data menyangkut benda budaya tersebut, mulai dari apa nama benda tersebut, terbuat dari apa, bentuknya bagaimana, siapa pembuatnya, apa fungsinya, berasal dari mana, dan kapan dibuatnya data tersebut, serta informasi awal lainnya tentang benda tersebut. Setelah dilakukan pengolahan data, maka tahap akhir yaitu melakukan interpretasi atau eksplanasi yang bertujuan untuk menarik generalisasi proses budaya. Tujuan akhir dari penelitian arkeologi seperti dikemukakan oleh Binford 1972 yaitu 1. Merekonstruksi sejarah kebudayaan. Yang kedua yaitu merekonstruksi tingkah laku. Dan yang ketiga yaitu menggambarkan proses perubahan budaya. Konsep, teori, and hakikat kerja arkeologi. Arkeolog bertujuan untuk memahami budaya manusia. Maka, ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Meskipun demikian, terdapat berbagai ilmu bantu yang digunakan, antara lain yaitu 1. Sejarah, yang kedua antropologi, yang ketiga geologi,
yaitu adalah ilmu tentang lapisan pembentukan bumi yang menjadi acuan relatif umur suatu temuan arkeologis. Terus yang keempat yaitu geografis, yang kelima arsitektur paleoantropologi dan bioantropologi. Yang terakhir yaitu fisika atau karbon C14 untuk mendapatkan pertanggalan mutlak. Terus ilmu metalurgi untuk mendapatkan unsur-unsur suatu benda logam, serta biologi mempelajari naskah lama. Arkeologi pada masa sekarang merangkum berbagai bidang yang berkait. Sebagai contoh, penemuan mayat yang dikubur akan menarik minat pakar dari berbagai bidang untuk mengkaji tentang pakaian dan jenis bahan yang digunakan oleh mayat tersebut, bentuk keramik, dan cara penyebaran kepercayaan melalui apa yang dikebumikan bersama mayat tersebut. Pakar kimia yang mampu menentukan usia galian melalui cara seperti metode pengukuran karbon 14, sedangkan pakar genetik yaitu ingin mengetahui pergerakan perpindahan manusia purba atau meneliti DNA-nya. Secara khusus, arkeologi mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah atau sebelum dikenalnya tulisan, maupun pada masa sejarah ketika terdapat bukti-bukti tertulis. Pada perkembangannya, arkeologi juga dapat mempelajari budaya masa kini sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern atau modern material kultur. Karena bergantung pada benda-benda peninggalan masa lalu, maka arkeologi sangat membutuhkan kelestarian benda-benda tersebut sebagai sumber data. Kemudian, arkeolog dikembangkan lagi dengan disiplin lain yaitu pengelolaan sumber daya arkeologi. Atau lebih luas lagi adalah pengelolaan sumber daya budaya atau CRM, Culture Records Management. Berangkat dari simpulan oleh Binford 1972 mengenai tujuan akhir dari penelitian arkeolog, yaitu diantaranya 1. Merekonstruksi sejarah kebudayaan, yang kedua yaitu merekonstruksi tingkah laku dan mengembangkan proses pertumbuhan budaya. Maka sebagai upaya mencapai tujuan itu dalam perkembangan arkeologi muncul dua paradigma utama, yaitu selama ini menjadi acuan pengikutnya. Kedua paradigma tersebut adalah sejarah budaya atau kultur historis yang didukung oleh arkeologi tradisional dan proses perubahan budaya atau kultur proses, yaitu dianut oleh arkeologi baru atau new arkeologi, atau disebut juga dengan arkeologi prosesual atau prosesual arkeologi. Berbeda dengan arkeologi tradisional yang menggunakan pandangan normatif, maka arkeologi prosesual lebih menekankan pada pandangan sistematis atau Watson et al. 1971. Cara mengoperasikan pandangan sistematik menuntut suatu strategi penelitian lapangan yang tepat dengan melalui pendekatan konjuktif, yaitu tidak banyak menganalisis setiap benda arkeologi buatan. Manusia yang terdapat di situs, tapi juga menyertakan ekofak atau benda alam biotik abiotik. Mundarjito menunturkan pada tahun 1970-an perkembangan arkeologi pada dasarnya tidak bergeser banyak dari pandangan new arkeologi atau arkeologi baru dan tetap berfokus pada penelitian prosesual. Baru pada akhir-akhir ini ada pandangan baru yang sering disebut sebagai pasca prosesual atau post proses.
Sebagaimana diketahui, penelitian arkeologi prosesual didasarkan atas metodologi penelitian dedukatif yang menggunakan rancangan penelitian formal sebagai awal, perumusan hipotesis yang dan yang dapat diuji serta menguji hipotesis dengan data yang telah dikumpulkan. Seringkali hipotesis awal dibuat berdasarkan data yang diperoleh melalui strategi indukatif secara kebudayaan. Arkeologi paskeprosual berkembang ke dalam apa yang dinamakan Hodder sebagai arkeologi struktural atau struktural arkeologi atau arkeologi kognitif yang terutama memberi peran kepada idea atau gagasan dan simbol kebudayaan masa lalu dalam melakukan eksplanasi. Mereka berpendapat bahwa kebudayaan arkeologi diciptakan oleh pendukungnya atau sosial konstruk, sehingga perlu dipertanyakan apakah penjelasan kita sekarang sudah benar pendekatan emik. Arkeologi struktural berupaya menganalisis pola-pola kebudayaan seperti pendekatan normatif dan transformasinya. Selain itu, terdapat pula arkeologi kritikal yang menganggap bahwa tinggalan arkeologi senantiasa mengandung bias dan tidak mungkin dapat dijelaskan secara objektif karena tergantung sekali pada siapa, mengapa, dan untuk apa sesuatu dijelaskan. Kemudian, arkeologi kontekstual interpretatif yang memandang bahwa tinggalan arkeologi hanya memiliki arti apabila dilihat dari konteksnya, serta arkeologi prosesual kognitif yang melihat bahwa kognisi yang ada pada diri manusia amat berperan dalam proses perubahan budaya atau Trigger 1990 Tanurjo 1993. Data arkeologi merupakan cerminan tingkah laku masa lampau yang telah bias. Schiffer 1976. Untuk itu diperlukan pengetahuan tentang bagaimana benda-benda itu terbuat sehingga menjadi seperti yang didapatkan sekarang. Apabila ingin mengungkapkan maknanya dalam arti yang luas, proses yang membentuk data arkeologi sehingga seperti sekarang di lain penggarapan statistik. Selain itu, jumlah data arkeologi adalah data yang merupakan unikum, sehingga dengan sendirinya tidak dapat didekati secara kuantitatif dan akan mempunyai arti apabila didekati secara kualitatif dengan membahasnya dari sebagai perbandingan kualitatif di antara sesamanya serta kesesuaian atau penyimpangannya. Apa hakikat kerja arkeologi? Mengemukakan bahwa kerja arkeologi sebenarnya sama dengan pemulung. Pernyataan ini berangkat dari kerangka pikir M.F. Schiffer 1976 sampai 1985 tentang proses transformasi budaya. Dalam kerangka pikir ini ada dua konteks utama yang dapat menjelaskan keberadaan sumber daya budaya, yaitu konteks sistem dan konteks arkeologi. Konteks sistem adalah lingkungan budaya yang masih berlangsung. Dalam konteks ini, sumber daya budaya masih berperan aktif dan dipergunakan oleh masyarakat. Konteks arkeologis adalah lingkungan atau tempat sumber daya budaya, baik yang tangible maupun yang intangible, sudah tidak digunakan lagi, sehingga lebih tepat disebut sumber daya arkeologi. Dengan demikian, untuk dapat mengungkapkan makna di balik sumber daya arkeologi yang ada saat ini, harus memahami konteks sistemnya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah arkeologi adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu kuno dan biasanya ada campur tangan manusia dan arkeologi. Arkeologi bisa menyatu dengan ilmu antropologi. Jadi, singkatnya, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari sejarah kebudayaan manusia masa lampau melalui benda atau materi yang ditinggalkan
Dan tujuan mempelajari ilmu arkeologi ada 3. 1. Memahami cara kerja arkeolog. Yang kedua, mengetahui bentuk, jenis, dan data arkeologi. Dan yang ketiga, tahu cara mencari data arkeologi. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang dimengerti dari penjelasan saya, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.